Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas uji kompetensi 1. Ya, langsung dengan jawabannya. Baik, yang pertama, di antara larutan-larutan berikut, larutan yang dapat menghantarkan arus listrik yang mana? Nah, jadi C6, H6 itu adalah benzena. Benzena merupakan senyawa non-elektrolit. Kemudian ini kalsium klorida. Merupakan elektrolit kuat. Nah, kemudian ini adalah glukosa, non-elektrolit. Ini adalah propanol, non-elektrolit. Ini adalah urea, non-elektrolit. Jadi jawabannya B. Nah, untuk soal nomor 1 ini tidak ada cara lain kecuali kita tahu mana yang menghantarkan arus listrik. Ini senyawa apa saja, namanya apa, kemudian sifatnya apa. Jadi memang harus dihafalkan. Kemudian yang kedua, Atika ingin menguji daya hantar listrik larutan A dan B yang belum diketahui sifatnya. Kedua larutan dirangkai dengan lampu, sumber arus, dan elektrode. Larutan A dapat menyalakan lampu, sedangkan larutan B tidak dapat menyalakan lampu. Nah, jadi larutan A itu non-elektrolit. Yang A dapat menyalakan lampu, berarti ia elektrolit. Yang B tidak dapat menyalakan lampu, berarti non-elektrolit. Nah, jadi kita diminta mencari kemungkinan larutan A dan B secara berturut-turut. Nah, oke, ini sama, kita diberikan rumus kimia dan harus tahu ini namanya apa, kemudian sifatnya bagaimana. HNO2 ini adalah asam nitrit. Asam nitrit adalah elektrolit lemah. Kemudian barium BaSO4, barium sulfat, merupakan elektrolit kuat. Bukan ini jawabannya, karena yang diminta elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian ini diulang lagi, barium sulfat dan asam nitrit. Selanjutnya yang C, barium sulfat dan C12H22O11 ini adalah sukrosa. Nah, sukrosa adalah larutan yang bersifat non-elektrolit. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjutkan yang D. Masih ini sukrosa, barium sulfat, sukrosa, dan ini adalah propanol. Propanol itu alkohol. Alkohol merupakan larutan non-elektrolit. Kita lanjutkan yang ketiga. Suatu larutan diuji daya hantar listriknya menghasilkan data sebagai berikut. Menghasilkan nyala lampu redup, berarti elektrolit lemah. Menghasilkan sifat sedikit gelembung gas pada elektrode, berarti ini adalah sifat dari elektrolit lemah. Kemudian memiliki derajat ionisasi kurang dari 1. Ya, ini juga merupakan sifat dari elektrolit lemah. Maka kita diminta menentukan kemungkinan larutan tersebut. Oke, asam nitrit seperti tadi dibahas. Asam nitrit rumus kimianya HNO2, merupakan elektrolit lemah. Jadi kita langsung dapat jawabannya. Ya. Nah, kalau kita lanjutkan, asam nitrat rumus kimianya HNO3, merupakan elektrolit kuat. Asam sulfat rumus kimianya H2SO4, merupakan elektrolit kuat. Asam klorida rumus kimianya HCl, merupakan elektrolit kuat. Asam perklorat rumus kimianya HClO4, merupakan elektrolit kuat. Lanjut nomor 4. Ray menguji daya hantar listrik larutan natrium hidroksida 1 molar dan asam sianida 1 molar dengan rangkaian alat uji elektrolit. Hasil uji larutan elektrolit yang benar.
Kita diberikan nyala lampu, gelembung gas, dan larutan yang dibahas. Nah, maka yang harus kita ingat, natrium hidroksida adalah elektrolit kuat, merupakan basa dari golongan 1A. Jadi pasti ia merupakan basa kuat. Basa kuat merupakan elektrolit kuat. Nah, jika ia elektrolit kuat, berarti nyala lampunya akan terang. Ada dua pilihan. Oh, mana yang ini? Oke. Nah, ya, jadi pilihannya mungkin B, C, atau E. Kemudian hidroksida OH- di katode, di anode atau di kutub positif akan berubah jadi gelembung gas. Berarti ia akan banyak. Nah, selanjutnya, oke. Nah, berarti kita sudah dapat nih dari 3 jawabannya ini, maka jawabannya yang E. Kita lanjutkan. Asam sianida HCN. Ya, asam sianida merupakan elektrolit lemah. Berarti jawabannya sudah sesuai. Kita lanjutkan. Sianidanya. Nah, sianidanya. Nah, karena ion H+-nya sedikit, maka yang menjadi gas hanya sedikit. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, yang harus diingat untuk larutan elektrolit lemah berarti senyawanya terionisasi sebagian. Artinya ada yang menjadi ion positif dan negatif, ada yang tetap sebagai molekul. Maka elektrolit lemah pasti menghasilkan ion yang lebih sedikit dibandingkan elektrolit kuat. Kita lanjutkan nomor 5. Senyawa asam klorida yang dilarutkan dalam benzena. Benzena tidak dapat menghantarkan arus listrik. Karena, nah, yang harus kita ingat, asam klorida menghasilkan, asam klorida yang dilarutkan dalam benzena tidak dapat menghantarkan arus listrik. Berarti di dalam larutan benzena itu asam klorida tidak menghasilkan ion positif dan ion negatif. Tidak ada, karena asam klorida hanya menghasilkan ion apabila dilarutkan dalam air. Oke, berarti sekarang kita cek. Ya, asam klorida merupakan zat non elektrolit. Nah, yang kita bahas saat menggunakan larutan elektrolit dan non elektrolit itu pelarutnya adalah air. Jadi bukan ini jawabannya. Selanjutnya, asam klorida tidak terionisasi dalam benzena. Oke, ini yang tepat. Kita lanjutkan. Asam klorida terurai menjadi ion H+ dan ion klorida. Jika ini terjadi, maka ia pasti menghantarkan arus listrik. Kemudian asam klorida membentuk endapan dalam benzena. Asam klorida itu bentuknya larutan. Saat ia dilarutkan dalam benzena, ia tetap sebagai larutan, tidak membentuk endapan. Selanjutnya yang E, benzena tidak menghantarkan arus listrik. Benzena memang tidak menghantarkan arus listrik, namun saat kita membahas senyawa asam klorida, maka yang menjadi sistemnya atau yang menjadi pusat perhatian kita adalah asam kloridanya, bukan benzenanya. Baik, kita lanjut ke nomor 6. Di antara larutan berikut yang menghasilkan ion terbanyak dalam air. Nah, yang menghasilkan ion terbanyak dalam air itu kan urutannya yang paling banyak ya, dari elektrolit kuat, kemudian elektrolit lemah, selanjutnya non elektrolit. Non elektrolit tidak ada ionnya, ini 0 ion ya. Nah, berarti harus cari yang elektrolit kuat. Yang merupakan elektrolit kuat. Oke, ini elektrolit lemah, ini elektrolit kuat, ini elektrolit kuat, elektrolit kuat, elektrolit kuat. Berarti kita mencoret satu jawaban. Nah, berikutnya kita lihatlah ionnya. HBr akan menghasilkan H+ dan Br-. Kemudian kalium sulfat menghasilkan 2 ion kalium positif dan ion sulfatnya 1. Jadi ada 3. Kemudian barium sulfatnya menghasilkan ion barium dan ion sulfat, jadi hanya 2. Kemudian asam fluorida menghasilkan ion H+ dan ion fluorida. Nah, kalau seperti ini maka kita lihat dulu ininya, jumlah molarnya. Cari yang molarnya paling besar.
Ini 0,08, ini 0,05, berarti masih ada 0,1 dan 0,1. Oke, berarti kita coret yang ini, sisa masih ada 2. Nah, ini molaritasnya sama-sama 0,1 molar, maka lihat reaksi ionisasinya. Untuk asam bromida, ia hanya menghasilkan 1 ion H+ dan 1 ion bromida. Sementara untuk kalium sulfat, ia menghasilkan 2 mol ion kalium dan 1 mol ion sulfat. Jadi ia menghasilkan 3 ion, 2 yang positif dan 1 yang negatif. Berarti jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 7. Perhatikan hasil uji daya hantar listrik berikut ini. Kita langsung lihat ya. Hasil uji larutan magnesium klorida urea rumus kimianya CONH2 2 kali, dan AgCl itu perak klorida. Nah, yang benar. Nah, kalau kita belum hafal, maka yang menjadi patokan bisa paling mudah adalah urea, karena urea yang rumus kimianya itu CONH2 2 kali itu merupakan contoh non elektrolit. Maka karena urutannya seperti ini, maka cari yang merupakan hasil uji daya hantar listrik. Oke, kita lihat sini, bahas dulu. Ini nyalanya terang, kemudian gelembung banyak, berarti elektrolit kuat. Kemudian nyala lampu redup, gelembung sedikit, elektrolit lemah. Lampu tidak menyala, tidak ada gelembung, non elektrolit. Ini lampunya lebih terang daripada yang nomor 2, gelembungnya lebih banyak. Nah, bisa jadi ini juga contoh elektrolit kuat. Selanjutnya yang kelima, lampu tidak menyala tapi ada gelembung gas, maka ini adalah elektrolit lemah. Nah, sekarang yang diminta urutan hasil uji larutan magnesium klorida dan urea serta perak klorida. Nah, yang jadi patokan kita adalah urea yang merupakan non elektrolit, berarti ini nomor 3. Nah, yang nomor 3 urutan kedua. Nomor 3 ini bukan. Oke, berarti kita sudah menghilangkan 3, sisa 2 jawaban. 2 kemungkinan jawaban. Kita lihat sekarang, magnesium klorida itu adalah elektrolit kuat. Magnesium klorida berarti 1. Nah, dan magnesium dan perak klorida adalah elektrolit lemah. Nah, jadi nomor jawabannya adalah yang C. Oke. Ya, kita lanjutkan. Nomor 8. Larutan, perhatikan ini contoh yang pasti muncul ya. Larutan CH3COH ini merupakan rumus kimia dari asam asetat, merupakan atau cuka dapur atau asam cuka, merupakan elektrolit lemah. Baik, larutan asam asetat memiliki derajat ionisasi 0,4 derajat ionisasinya, berarti ini alfa ya. Jika mula-mula terdapat 4 mol asam asetat, maka jumlah asam asetat yang terionisasi berapa? Nah, ingat rumus derajat ionisasi adalah alfa atau derajat ionisasi sama dengan jumlah mol mula-mula. Nah, sini mol yang di atas mol terionisasi ya. Jadi derajat ionisasi rumusnya mol terionisasi, mol zat terionisasi dibagi mol zat mula-mula. Nah, yang kita ketahui derajat ionisasinya 0,4, kemudian zat mula-mulanya ada 4 mol. Oke, 4 ini X, maka X-nya adalah ini pindah ke sini ya. 0,4 dikalikan 4, maka hasilnya adalah 1,6 mol. Jawabannya nomor 8. Nomor 8 jawabannya B. Selanjutnya nomor 10.
Nomor 9, perhatikan data hasil uji daya hantar listrik beberapa larutan berikut. Oke, di skip dulu tabelnya, kita lihat dia mintanya apa sih. Berdasarkan data tersebut, larutan yang memiliki derajat ionisasi 1. Derajat ionisasi sama dengan 1, berarti itu adalah elektrolit kuat. Elektrolit kuat, maka nyala lampunya akan terang. Dan gelembung gasnya akan banyak. Oke, berarti sekarang kita lihat yang lampunya nyala. Kita lihat larutan pertama, lampu tidak nyala, berarti bukan ini jawabannya. Berarti yang ada 1 dan 2-nya kita coret. Bukan langsung lah kita dapat jawabannya yang E. Kalau kita ingin buktikan, cek lagi larutannya. Nomor 3 dan nomor 5 ya. Oke, nyala lampu terang, nyala lampunya ada. Ya, kemudian gelembungnya banyak. Nah, udah selesai. Berikutnya nomor 10. Perhatikan data uji daya hantar listrik dari larutan-larutan berikut yang diminta elektrolit lemah. Nah, kita lihat pasangan elektrolit lemah ya. Yang P kita lihat nyala lampunya terang, gelembungnya banyak, derajat ionisasi 0,1. Kalau nyala lampunya terang dan gelembung banyak, berarti ini adalah elektrolit kuat. Nah, berarti kita akan coret yang ada larutan P-nya. Larutan P, oke, sudah hilang 2, sisa 3. Kemudian kita lihat yang Q redup dan nyala lampunya redup, gelembungnya sedikit, berarti elektrolit lemah. Ini yang diminta, berarti yang ada Q-nya kemungkinan oke, yang Q ada 2 jawaban yang mengandung opsi jawaban, ada 2, C dan D. Kemudian kita lihat yang berikutnya, yang R padam, nyala lampu padam dan tidak ada gelembungnya. Nah, kalau nyala lampunya padam berarti non elektrolit, maka yang ada pilihan yang ada larutan R-nya, maka bukan itu jawabannya. Oke, berarti jawabannya adalah yang D. Baik, cukup dulu untuk pembahasan uji kompetensi 1 bagian A. Untuk bagian B dan C nanti kita bahas pada video yang berikutnya. Tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.